Bimo menjerit dan menginjak gas sekuat tenaga, tapi tubuhnya gemetar. Mobil meluncur liar ke kiri, menabrak pembatas jalan lalu terguling keras ke parit. Suara kaca pecah dan logam beradu bergema di udara malam. Mobil berhenti dalam posisi terbalik. Asap keluar dari kap mesin dan darah menetes dari pelipis Bimo. Ia masih hidup, tapi tubuhnya terjepit di antara jok dan setir. Nafasnya berat, matanya buram. Di kaca spion yang retak, ia melihat sesuatu. Sosok Sarinah duduk di jok belakang, menatapnya dengan senyum yang sama. "Sudah mau pergi tanpa pamit, nak," katanya lirih. Ampuni aku." "Sarinah, aku nggak bermaksud." Perempuan itu mendekat. Wajahnya kini tepat di samping telinganya. Bau jamu basi bercampur darah membuat perutnya mual. "Kau semua sudah memilih jalanmu," bisiknya. "Sekarang, biar jamuku menyembuhkan luka yang tak bisa sembuh." Tangan Sarinah yang pucat dan berdarah menyentuh pipi Bimo. Sentuhan itu dingin, menyakitkan, seperti bara api yang membakar dari dalam. Ia menjerit, tubuhnya menggeliat di antara besi bengkok tapi tak bisa bergerak. Dari luar mobil, terlihat botol-botol jamu tua mulai muncul perlahan di tanah, seolah keluar dari bumi. Cairan merah di dalamnya mendidih pelan, lalu tumpah mengalir ke arah mobil. Ketika cairan itu menyentuh ban dan pintu, api berwarna hijau kebiruan menyala. Mobil mulai terbakar, tapi tidak seperti api biasa. Api itu tak menghanguskan logam, melainkan menyerap cahaya di sekitarnya, membuat malam menjadi lebih pekat dan sunyi. Teriakan Bimo terdengar panjang, sebelum akhirnya lenyap tertelan oleh api dan kabut. Keesokan paginya, warga menemukan mobil itu di dasar parit. Tak ada tanda kehidupan, hanya sisa logam hitam dengan bekas cairan merah kering di tanah. Tubuh Bimo tidak ditemukan, hanya kursi pengemudi yang hangus. Dan di dashboard mobil, sebotol jamu utuh dengan tulisan samar di labelnya. "Jamu Sarinah, untuk yang ingin kuat selamanya." Warga hanya bisa terdiam. Tak seorang pun berani menyentuh botol itu. Ki Warso datang dan menguburnya di tepi sawah dengan doa panjang. Tapi bahkan setelah itu, suara jamu-jamu masih sering terdengar setiap tengah malam dari arah parit itu. Dan pada malam Jumat Kliwon, ketika kabut turun paling tebal, orang-orang bersumpah melihat sosok perempuan berjalan pelan di jalan desa sambil membawa bakul anyaman. Ia berhenti di setiap rumah, menatap ke jendela, lalu tersenyum samar sambil berbisik, "Mau jamu, nak?" Tak seorang pun berani membuka pintu. Karena mereka tahu, arwah Sarinah belum benar-benar pergi. Ia masih mencari keadilan yang belum tuntas, dan setiap dosa yang belum terbayar akan selalu dipanggil oleh suaranya. Suara lirih itu masih terdengar di antara kabut yang menutupi jalan desa. "Mau jamu, nak?" Sama seperti malam-malam sebelumnya, suara itu menggema lembut di telinga siapapun yang masih terjaga. Tak sekeras dulu, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang mendengarnya hanya diam, menunduk, dan menyalakan dupa di dalam rumah mereka. Mereka tahu, malam itu arwah Sarinah kembali lewat. Namun kini, tak ada lagi korban, tak ada lagi jerit minta tolong di tengah sawah, tak ada lagi darah mengalir di tanah. Desa menjadi sunyi, tapi bukan berarti tenang. Ada rasa takut yang tertanam, sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Sejak kematian Bimo, semua pemuda yang dulu dikenal nakal dan suka nongkrong di pos ronda telah tiada. Satu persatu mereka tewas mengenaskan. Dan tidak ada satupun yang ditemukan dalam keadaan utuh. Desa seakan dikutuk untuk mengingat kejadian itu. Karena setiap Jumat malam, bau jamu yang dulu begitu akrab di hidung warga kini menjadi tanda kedatangan sesuatu yang tak terlihat. Bu Sarti, Ibu Sarinah, menjadi sosok yang paling menderita setelah semua itu. Ia sering duduk sendirian di beranda, menatap jalan setapak tempat anaknya dulu biasa lewat sambil membawa bakul di punggung. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya keriput dan pucat, matanya kosong seperti memandangi sesuatu yang jauh di balik kabut. Setiap sore, beberapa tetangga datang membawakannya makanan atau sekadar menemaninya berbincang, tapi Bu Sarti jarang berbicara. Kadang hanya tersenyum tipis dan berbisik pelan, "Sarinah sudah pulang, dia baik-baik saja." Orang-orang hanya bisa saling pandang. Tak ada yang berani menegurnya. Meski beberapa kali mereka mengaku melihat bayangan perempuan muda duduk di belakang Bu Sarti saat senja tiba, memakai kebaya sederhana, rambut terurai, dan di pangkuannya ada bakul anyaman kecil. Malam Jumat itu turun hujan rintik. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah dan jamu wangi kunyit jahe, dan kencur tercium jelas dari arah sawah. Beberapa warga yang masih terjaga menutup jendela dengan cepat,
mematikan lampu dan berdoa dalam hati. Mereka tahu malam itu berbeda. Dari dalam rumah kecilnya, Bu Sarti tiba-tiba bangun. Ia duduk di ranjang, menatap pintu yang perlahan berderit terbuka. Di ambang pintu berdiri sosok yang tak asing baginya. "Sarinah," bisiknya dengan suara serak. Air mata langsung mengalir di pipinya. Sosok itu tersenyum lembut. Wajahnya pucat namun damai. Tak ada lagi darah di lehernya. Tak ada luka di tubuhnya. Ia mengenakan kebaya putih bersih. Dan di tangannya tergantung bakul kecil berisi botol jamu yang masih utuh. "Ibu, waktunya istirahat," katanya pelan. "Bu Sarti Teresa, kau benar-benar sudah pulang, nak?" Sarinah mengangguk perlahan. "Sudah, Bu, semua sudah selesai. Tak ada lagi yang menyakitiku." Dalam cahaya redup lampu minyak, Bu Sarti bangkit dan meraih tangan anaknya. Sentuhan itu dingin tapi menenangkan. Ia menatap wajah Sarinah lama sekali, seolah ingin memastikan bahwa yang berdiri di depannya bukan sekadar mimpi. "Aku rindu. Setiap malam ibu berdoa kau pulang," ucapnya lirih. Sarinah tersenyum lagi. Kali ini lebih lembut. "Sekarang ibu bisa tenang. Aku datang untuk menjemput." Pada selekan berhenti, hujan di luar berhenti turun. Semua suara lenyap, jangkrik angin, bahkan detak jam dinding pun tak terdengar. Yang tersisa hanya dua sosok itu, berdiri di tengah ruangan kecil, saling menatap penuh kasih. Keesokan paginya, warga menemukan Bu Sarti sudah tak bernyawa di ranjangnya. Wajahnya tampak tenang, seolah tertidur dalam damai. Di samping tubuhnya, ada bakul kecil berisi satu botol jamu yang masih tertutup rapat, dengan tulisan pudar di labelnya, "Jamu Sarinah, ramuan untuk tenang selamanya." Tak ada yang tahu dari mana bakul itu datang. Tak ada yang berani membukanya. Mereka hanya mengubur Bu Sarti di samping makam suaminya. Dan di atas pusaranya, Ki Warso meletakkan bunga 7 rupa serta sejumput tanah dari jalan tempat Sarinah dulu ditemukan. Malam harinya, beberapa warga yang berjaga di pos ronda melihat cahaya samar di arah pemakaman. Mereka bersumpah melihat dua sosok perempuan berjalan berdampingan, satu muda satu tua, menuju ke sawah di ujung desa. Salah satu dari mereka membawa bakul kecil, dan di udara kembali terdengar suara lembut yang lama tak terdengar. Jamu siapapun yang ingin kuatku, siapapun yang ingin tenang." Namun begitu suara itu menghilang di antara kabut, udara desa menjadi jauh lebih ringan. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi bayangan di cermin, tak ada lagi aroma jamu di tengah malam. Seolah dendam yang telah lama menyala akhirnya padam dengan sendirinya. Hari-hari berikutnya, desa perlahan kembali hidup, sawah kembali digarap, anak-anak kembali bermain di jalan, tapi satu hal yang tak pernah berubah. Setiap kali ada penjual jamu baru datang ke desa, apalagi jika ia lewat menjelang malam, para warga menutup pintu rapat-rapat. Tak seorang pun berani membeli jamu dari perempuan yang datang di bawah cahaya bulan, karena mereka tahu, tidak semua jamu berasal dari dunia manusia. Ada yang dibuat dari tangan lembut yang pernah tersakiti, diseduh dengan air mata dan darah pengorbanan. Ada yang dijual bukan untuk menyembuhkan badan, melainkan menenangkan jiwa-jiwa yang berdosa. Dan bila suatu malam terdengar langkah sandal di jalan sepi, disusul suara perempuan berbisik dari balik kabut, "Mau jamu, nak Magber?" Maka tak seorang pun akan menjawab, sebab mereka tahu, itu bukan sekadar tawaran, itu adalah pengingat, bahwa setiap dosa sekecil apapun akan menemukan caranya sendiri untuk menagih balasan. Kini, jalan tempat Sarinah dulu biasa lewat dipenuhi rerumputan liar. Gubuk tua tempat tragedi terjadi sudah rata dengan tanah. Tapi setiap kali hujan turun, di tempat itu selalu muncul genangan air berwarna coklat kemerahan yang berbau jamu. Orang-orang menyebutnya Telaga Sarinah. Mereka percaya, di bawah genangan itu masih tersimpan rahasia yang tak boleh dibangunkan lagi. Namun bagi mereka yang cukup berani, jika berdiri di sana tengah malam dan memejamkan mata, terkadang terdengar bisikan lembut dari arah angin. "Terima kasih, Ibu. Semua sudah selesai." Dan bersama suara itu, bau jamu menguar perlahan, sebelum menghilang ke langit malam, meninggalkan desa dalam keheningan yang damai, sekaligus menyisakan ketakutan abadi. Warga yang hadir hanya saling pandang, tak ada yang berani bicara, hingga akhirnya seorang kakek tua bernama Mbah Kerto, yang selama ini jarang keluar rumah, berdiri pelan sambil menatap ke arah mereka. Matanya sayu, namun suaranya tegas. "Kalian semua lupa," katanya lirih. "Gubuk tempat anak muda itu ditemukan bukan gubuk biasa." Suasana mendadak hening.
Bahkan jangkrik di luar seperti berhenti berbunyi. Mbah Kerto menatap jauh ke arah jendela, seolah melihat masa lalu, dulu puluhan tahun lalu. Gubuk itu milik seorang tabib tua bernama Ki Damar. Ia menyimpan banyak pusaka dan ramuan sakral di sana, termasuk satu pusaka yang katanya bisa melindungi orang baik, tapi bisa membawa kutukan bagi yang menumpahkan darah tak berdosa di dekatnya. Beberapa warga menelan ludah, wajah mereka tegang. Setelah Ki Damar meninggal, lanjut Mbah Kerto, gubuk itu dibiarkan kosong. Orang-orang desa dulu tak berani mendekat, tapi beberapa waktu lalu, sebelum kejadian itu, Onoya menatap lantai dengan tatapan dalam diunda. Aku melihat beberapa pemuda berkumpul di sana malam-malam. Mereka mabuk, tertawa, dan membakar sesuatu di dekat gubuk itu. Dan malam itulah Sarinah hilang. Desis seseorang lirih. Mbah Kerto mengangguk pelan. Tanah itu menyimpan dendam. Dan darah perempuan itu menetes di atas tempat yang salah. Keesokan harinya, dengan rasa cemas bercampur penasaran, warga desa memutuskan untuk memeriksa gubuk tua itu. Mereka pergi siang-siang, ditemani seorang dukun muda yang baru datang dari desa sebelah. Ki Warso namanya. Ia terkenal tenang dan berilmu tinggi. Tidak mudah gentar menghadapi hal-hal gaib. Gubuk itu tampak semakin lapuk, atapnya bocor, lantainya dipenuhi lumut dan tanah lembab. Saat pintu tua itu didorong, udara dingin menyergap keluar, membawa aroma menyengat jamu basi yang menusuk hidung. Ki Warso memegang tongkat bambunya, lalu berkata pelan, "Jangan banyak bicara, tempat ini menyimpan sesuatu." Mereka menyapu lantai dan memeriksa setiap sudut, tak ada yang aneh. Hingga salah satu warga menemukan papan lantai yang agak longgar. Ki Warso mendekat, lalu mencongkel papan itu dengan hati-hati. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah kain lusuh berwarna coklat kekuningan. Kain pembungkus jamu milik Sarinah. Begitu kain itu diangkat, bau anyir darah menyeruak kuat, seolah baru saja ditumpahkan. Di atas kain itu masih menempel bekas noda merah kecoklatan yang belum benar-benar mengering. Meski sudah berminggu-minggu berlalu, "Ya Allah," bisik salah satu warga, menutup hidung dan menahan mual. Ki Warso menatap kain itu lama. "Ini bukan sekadar kain," katanya pelan. "Ini adalah pengikat antara dunia ini dan arwahnya. Selama kain ini belum dimurnikan, roh Sarinah tak akan pernah tenang." Ia memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan. Malam itu juga, di depan gubuk tua, ia menyiapkan sesaji, bunga 7 rupa, air kelapa dupa dan kendi kecil berisi air doa. Warga berkumpul, sebagian berdoa, sebagian hanya berdiam sambil menahan takut ketika Ki Warso mulai membaca mantra. Angin tiba-tiba berhembus kencang, dupa yang semula menyala padam seketika, dan lampu Petromax yang mereka bawa bergetar hebat. Lalu terdengar suara pelan dari arah hutan di belakang mereka. Langkah sandal, diikuti suara botol jamu yang beradu pelanting. "Ting-taring, jangan berhenti berdoa," seru Ki Warso keras. Mencoba melawan rasa gentar, tapi angin semakin kencang, membuat dedaunan beterbangan dan tanah berputar seperti pusaran kecil. Dari arah kegelapan muncul aroma jamu yang amat kuat, bercampur dengan bau darah segar. Lalu satu persatu warga yang hadir mulai merasakan hawa dingin menjalar dari kaki mereka ke seluruh tubuh. Dalam kabut tipis itu muncul sosok wanita berhijab lusuh, Sarinah. Tubuhnya tampak pucat dan basah. Bakul jamunya tergantung di bahu, dan dari lehernya mengucur darah hitam yang menetes ke tanah. Matanya menatap tajam ke arah mereka semua. "Pergilah, jangan ganggu aku." Suaranya lirih tapi bergetar seperti gema dari dua dunia. Ki Warso menatapnya dengan tenang. "Sarinah, kami datang untuk memohon ampun. Kami ingin kau tenang." Namun sosok itu menggoyangkan kepalanya perlahan. "Tenang, ada kata tenang untuk mereka. Tadi masih." Api dupa menyala lagi dengan sendirinya, tapi warnanya bukan merah atau kuning, melainkan hijau kebiruan yang berputar cepat. Angin berhenti, tapi udara menjadi sangat berat. Sosok Sarinah perlahan memudar di tengah kabut, meninggalkan hanya suara lirih. Masih ada satu yang bersembunyi. Semua orang terpaku. Suara itu menggema hingga ke dasar hati mereka. "Siapa?" tanya Ki Warso dengan napas berat. Tapi tak ada jawaban, hanya suara angin yang kembali berhembus lembut. Setelah ritual itu gagal, warga pulang dalam diam. Namun malamnya, satu kabar mengejutkan menyebar. Ternyata salah satu pelaku Giman masih hidup dan bersembunyi di gubuk tuanya di ujung sawah. Ia tak pernah terlihat keluar rumah, dan orang-orang yang melewati sana sering mendengar ia berbicara sendiri. Ketika warga akhirnya memberanikan diri menjenguk, mereka menemukan Giman dalam keadaan mengenaskan.
Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan di tangannya ia memegang botol jamu kosong. Bibirnya pecah, dan ia terus bergumam dengan suara serak. Dia datang tiap malam, dia minta aku minum jamunya. Kalau enggak, dia marah. Ia tertawa pelan, lalu menatap ke arah mereka dengan pandangan kosong. Darahku sekarang sudah jadi jamu, tahu enggak? Dia bilang biar aku kuat di alam sana. Warga mundur ketakutan, sebagian memanggil Ki Warso. Tapi ketika mereka kembali ke rumah itu 5 menit kemudian, Kiman sudah tak ada. Hanya botol jamu pecah di lantai dan genangan cairan berwarna merah kecoklatan di bawahnya. Malam itu dari arah gubuk tua, terdengar tawa lirih perempuan yang memecah sunyi. Diikuti bisikan halus yang merayap di antara angin. Satu sudah, satu lagi akan menyusul. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati gubuk tua itu. Warga percaya, gubuk itu bukan sekadar tempat kematian, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dendam yang belum terbayar. Tanah itu kini menyimpan lebih dari sekadar rahasia. Ia menyimpan sumpah yang tak akan padam sampai semuanya lunas dibayar. Tanah itu kini benar-benar sunyi. Sejak malam Giman menghilang, tak seorang pun berani mendekati gubuk tua di ujung sawah. Namun dari kejauhan, orang-orang masih sering mendengar suara lirih yang sama, tawa perempuan dan bisikan samar. Satu sudah, satu lagi akan menyusul. Bimo mendengarnya juga. Sejak kabar Giman lenyap, tidurnya tak pernah nyenyak. Di rumahnya yang sepi, ia sering mencium bau jamu yang menyengat. Bahkan di tengah malam sekalipun kadang, ia mendengar ketukan lembut di jendela kamarnya, tok, tuk, tuk. Lalu suara perempuan memanggil pelan, "Nak, jamunya belum kau minum." Setiap kali suara itu datang, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba berdoa, namun lidahnya terasa keluh dalam benaknya. Wajah Sarinah muncul berulang kali. Senyum lembutnya yang dulu menyapa para pembeli, kini berubah menjadi senyum dingin, penuh darah dan amarah. Bimo tahu ia tak bisa terus berdiam di desa itu. Pagi itu, ia mengemasi barang-barangnya dengan tergesa. Ia tak peduli lagi dengan warga, dengan rumah, dengan semua yang ia miliki. Ia hanya ingin pergi jauh. Sejauh mungkin dari tempat di mana semua mimpi buruk itu dimulai. Namun sebelum meninggalkan desa, ia mampir ke rumah orang tuanya. Di sana, ibunya duduk di teras sambil menatap sawah dengan wajah murung. "Bimo, kau mau kemana?" tanya ibunya lembut. "Pergi Bu, ke kota cari kerja," jawabnya cepat. Ibunya menatapnya lama. "Kau yakin bisa lari dari bayanganmu sendiri?" Bimo menunduk lalu buru-buru berpamitan. Ia tahu ibunya tidak tahu semuanya. Ia tahu jika ia bertahan di sini, arwah itu takkan pernah berhenti mencarinya. Sementara itu warga desa semakin dicekam teror. Dalam 2 malam terakhir, 2 pemuda lain, kawan Bimo dulu, ditemukan tewas mengenaskan. Yang pertama Randi, ditemukan di belakang rumahnya dengan leher hampir putus, dan di samping tubuhnya ada botol jamu yang masih berisi cairan berwarna merah kehitaman. Di telinganya masih terpasang earphone yang memutar rekaman suara perempuan berbisik, "Kau belum bayar dosamu, Nak." Yang kedua, Iwan ditemukan di sumur tua dekat sawah. Air sumur berubah keruh dan berbau jamu basi. Saat tubuhnya diangkat, matanya terbuka lebar, bibirnya tersenyum aneh, dan di saku bajunya ditemukan segenggam ramuan jamu kering. Seperti yang dulu sering dijajakan Sarinah, warga semakin ketakutan. Setiap malam mereka menyalakan dupa dan membacakan doa. Namun doa itu seakan tak mampu menembus amarah arwah yang telah terlalu lama menanggung sakit. Malam itu Bimo mengendarai mobil tua peninggalan ayahnya. Menuju jalan utama yang mengarah keluar desa, udara dingin menusuk tulang, kabut turun pekat, menelan pandangan sejauh 2 meter ke depan. Ia menyalakan lampu jauh, tapi yang tampak hanyalah butiran kabut menari di udara. Jalanan lengang, hanya suara mesin dan desah napasnya sendiri yang terdengar. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang sebentar lagi akan berakhir. Namun di tengah jalan, tepat di tikungan dekat hutan bambu, mobilnya mendadak bergetar. Seperti ada sesuatu yang melintas cepat di depan. Ia menginjak rem, menatap keluar, tapi tak ada siapapun. Sampai akhirnya, dari balik kabut, muncul sosok perempuan. Ia berdiri di tengah jalan, mengenakan baju kebaya lusuh, wajahnya pucat, dan dari lehernya menetes darah hitam yang mengalir ke tanah. Di tangannya tergantung bakul anyaman tua. Bimo menatapnya dengan mata membelalak, tangannya gemetar di atas setir. Sosok itu tersenyum perlahan, matanya merah menyala di antara kabut. "Mau jamu, Nak?" Suara itu lembut.
terlalu lembut untuk sesuatu yang begitu mengerikan. Randy ditemukan tergantung di dalam gubuk, wajahnya membiru, matanya terbuka lebar menatap kosong ke arah langit-langit, tapi yang membuat semua orang bergidik adalah mulutnya, penuh dengan cairan kental berwarna cokelat kehitaman. Di samping tubuhnya tergeletak bakul anyaman bambu berisi botol-botol jamu yang pecah. Tak ada yang tahu dari mana semua itu datang. Desa pun geger. Kabar kematian Randy menyebar secepat angin. Orang-orang berbisik di setiap sudut jalan. Di pasar, di mushola, katanya, arwah penjual jamu gentayangan. Dia balas dendam ke orang-orang yang bikin dia mati. Beneran, semalam ada yang lihat sosok perempuan lewat depan rumahnya. Sementara itu Bimo semakin kehilangan akal. Ia tak berani keluar rumah, tak berani tidur. Setiap kali hujan turun, ia menutup telinga dengan bantal, berharap tak mendengar suara langkah itu lagi. Tapi malam ini, suara itu datang lebih jelas. Cek on. Langkah sandal kayu menapak di depan kamarnya. Lalu suara botol beradu, ting, ting. Dan sebuah bisikan lembut namun dingin menyusulnya. Bimo menjerit, melompat dari tempat tidur, dan berlari keluar kamar. Tapi di ruang tengah ia membeku. Di lantai yang basah oleh air hujan yang entah dari mana datangnya, berdiri sosok wanita berhijab lusuh. Tubuhnya berlumur tanah dan darah. Wajahnya hancur di satu sisi. Ia tersenyum tipis sambil mengangkat botol jamu yang meneteskan cairan merah. Kau belum membayarnya, Bimo. Bimo terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Tapi ketika ia menutup mata dan menjerit memanggil nama Tuhan, sosok itu lenyap, meninggalkan hanya aroma jamu yang menyengat dan bekas lumpur basah di lantai. Paginya, warga menemukan Bimo pingsan di ruang tengah rumahnya. Mulutnya berbusa, matanya terbuka lebar seperti orang ketakutan. Ia tak ingat apapun ketika siuman, tapi tubuhnya gemetar tanpa henti. Sejak hari itu, ketenangan desa benar-benar lenyap. Setiap malam ketika hujan turun, orang-orang menutup pintu rapat, mematikan lampu, dan berdoa agar tak mendengar suara botol beradu dari luar. Tak ada yang berani lewat di dekat gubuk tua tempat Randy ditemukan. Dan dari kejauhan, kadang terlihat samar bayangan perempuan berhijab berjalan di jalan becek, membawa bakul jamu di punggungnya. Setiap langkahnya meninggalkan noda merah di tanah. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nama yang membuat bulu kuduk berdiri. Mbok Jamu Arwah. Ia bukan lagi Sarinah yang baik hati dan ramah. Ia kini adalah kutukan yang berjalan dalam diam, membawa dendam yang hanya bisa ditebus dengan darah. Sejak malam itu, sejak Randy ditemukan tergantung di gubuk tua dengan mulut penuh jamu, ketenangan desa benar-benar lenyap. Tak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari, tak ada lagi candaan di warung kopi. Semua menutup diri, menunggu malam dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Mereka mulai mengenal aroma itu, aroma jamu yang kuat dan menyengat. Sebagai pertanda bahwa sesuatu sedang lewat, kadang datang bersama hujan, kadang bersama angin lembab yang menembus sela dinding bambu rumah mereka. Setiap kali aroma itu datang, lampu-lampu di rumah berkelap-kelip seperti lilin yang hampir padam. Dan dari kejauhan terdengar suara halus namun memecah keheningan. Jamu sehat, jamu kuat. Suaranya lembut seperti biasa. Tapi dalam nada itu ada sesuatu yang menggetarkan hati. Suara yang tak lagi milik manusia. Malam pertama setelah kematian Randy, seorang warga desa bernama Pak Mardi mendengar suara itu di depan rumahnya. Awalnya ia pikir ada penjual jamu sungguhan yang lewat, tapi ketika ia mengintip dari celah jendela, ia hanya melihat jalan kosong, diterangi cahaya bulan yang redup, namun anehnya, suara botol beradu masih terdengar, seolah seseorang sedang berjalan sangat pelan, menapaki tanah becek tepat di depan rumahnya. Keesokan paginya, ayam-ayamnya mati mendadak, bulu-bulunya kaku, dan dari paruhnya keluar cairan kuning yang berbau jamu basi. Orang-orang gempar. Dalam 2 hari berikutnya, kejadian serupa menimpa beberapa rumah lain. Kambing, ayam, bahkan kucing peliharaan ditemukan mati dengan luka aneh di leher, seperti digigit sesuatu, tapi tak berdarah. Air sumur pun berubah. Saat warga menimba air, mereka mencium aroma jamu yang kuat, dan ketika air itu disiramkan ke tanah, muncul busa kekuningan seperti ramuan basi. Seorang ibu yang mencoba mencuci dengan air itu, mengaku kulit tangannya terasa panas dan gatal seperti terbakar. Desa benar-benar diliputi ketakutan. Sementara itu, Bimo dan 2 temannya yang masih hidup semakin terdesak oleh rasa bersalah. Mereka tak lagi bisa tidur. Setiap kali menutup mata, mereka bermimpi sama.
Sarina datang dengan tubuh penuh luka membawa bakul jamu yang meneteskan darah dan berkata dengan suara berat, "Kalian belum membayar dosanya." Tak tahan dengan semua itu, Bimo akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa bernama Mbah Rono. Konon, Mbah Rono adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib, tapi juga terkenal keras kepala. Dengan tubuh gemetar, Bimo datang bersama dua temannya, Wito dan Giman. Mereka mengetuk pintu gubuk reyot itu di tengah malam. "Permisi Mbah, kami butuh pertolongan," ujar Bimo terbata. Mbah Rono menatap mereka tajam dari balik kacamata tebalnya. "Aku sudah dengar kabar kalian," suaranya berat, serak seperti kerikil. "Kalian anak-anak bodoh, kalian mengotori tanah ini dengan darah orang suci." Bimo menunduk, tangannya mengepal. "Kami tidak bermaksud, kami cuma..." "Diam," bentak Mbah Rono. "Kalian pikir dosa bisa hilang dengan alasan?" Setelah beberapa saat hening, Mbah Rono menarik napas panjang. Arwah perempuan itu sudah menyatu dengan tanah dan air di sini. Dia tidak tenang karena mati tanpa doa, tanpa keadilan. Selama kalian masih hidup, dia akan mencari kalian. Bimo gemetar. "Tolonglah Mbah, kami mau menebus dosa kami." Mbah Rono akhirnya menyiapkan ritual malam itu. Mereka dibawa ke pinggir sawah. Tempat Sarinah terakhir terlihat hidup. Dukun tua itu menyalakan dupa, menanam sesaji di tanah, dan membaca mantra dengan suara lirih. Angin berputar aneh seperti berpusar di atas mereka. Namun di tengah-tengah mantra, tiba-tiba lampu petromax yang mereka bawa padam, digantikan oleh angin kencang yang berhembus dari arah parit. Hujan rintik-rintik turun, dan dari kegelapan terdengar suara yang membuat darah mereka berhenti mengalir. "Bah, mereka belum membayar." Suara perempuan itu menggema dari segala arah. Bau jamu makin tajam menusuk hidung hingga membuat mata perih. Bimo memegang kepala. Wito menjerit dari arah sawah. Muncul sosok wanita berhijab lusuh, tubuhnya basah kuyup, kepalanya tertunduk. Bakul jamu di tangannya meneteskan darah yang bercampur air hujan. Mbah Rono berusaha membaca mantra penolak bala, tapi tiba-tiba lidahnya keluh. Tubuhnya gemetar hebat, dupa yang menyala padam bersamaan, dan suara botol beradu terdengar lagi. Ting, ting, ting. Tiba-tiba Wito terlempar ke belakang seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak, wajahnya panik. "Bimo, tolong aku, tolong!" Tapi Bimo hanya bisa menatap dengan ketakutan luar biasa. Tubuh Wito terseret ke dalam lumpur sawah, tenggelam separuh. Sebelum lenyap sepenuhnya tanpa bekas, Giman menjerit dan berlari ke arah jalan, tapi dari arah kabut muncul bayangan lain. Sarinah, wajahnya menatap datar dengan darah menetes dari leher. Ia mengangkat tangan dan kaca mata Mbah Rono pecah seketika. Dukun tua itu jatuh tersungkur, mulutnya berdarah. Bimo lari tanpa arah, menembus hujan terengah-engah, sementara suara perempuan itu mengikuti di belakangnya. Jamu, siapa yang belum membayar?" Ia akhirnya sampai di rumah. Tubuhnya menggigil, napasnya memburu. Tapi bahkan di dalam rumah pun, bau jamu tak hilang. Ia menatap ke cermin, mencoba memastikan dirinya masih waras, namun di balik pantulan itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sarina berdiri tepat di belakangnya, wajahnya rusak, mata hitam tanpa bola, lehernya sobek lebar, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang sama. "Kalian belum membayar dosanya." Bimo menjerit dan memecahkan cermin itu, tapi pantulan Sarina muncul di setiap serpihannya, 1000 wajah yang menatapnya dengan senyum dingin. Malam itu, seluruh desa mendengar jeritan panjang dari rumah Bimo. Setelah itu, tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Keesokan paginya, warga hanya menemukan cermin-cermin pecah berserakan, dan di dinding kamar tertulis dengan darah. Kutukan ini belum selesai. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, seluruh desa menutup pintu rapat-rapat, karena dari ujung jalan, selalu terdengar suara lembut yang dulu begitu akrab, kini menjadi pertanda maut. Jamu, jamu, jamu sehat, jamu kuat. Eden di setiap cermin rumah warga. Kadang tampak bayangan seorang wanita berhijab, tersenyum dengan luka menganga di lehernya. Tanah itu benar-benar terkutuk. Kutukan Sarinah telah hidup, dan belum ada yang bisa menghentikannya. Tanah itu benar-benar terkutuk. Sejak malam Bimo menghilang, tak seorang pun berani mendekati rumahnya. Hanya bau jamu yang masih kadang tercium dari arah sana, bercampur dengan aroma tanah basah yang menyengat. Setiap kali hujan turun, warga akan menutup jendela rapat-rapat dan menyalakan dupa di depan rumah, berharap arwah yang gentayangan itu tidak singgah.
Namun meski semua pintu tertutup, ketakutan tetap merayap masuk bersama angin malam. Sudah waktunya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Pak Bayan. Perangkat desa yang sudah beruban. Suatu sore di balai desa, suaranya berat, wajahnya terlihat letih oleh ketegangan yang tak kunjung reda. Kita tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mak, aku sudah pulang. Bisikan itu menggema lembut di telinga Bu Sarti malam itu. Ia tersentak menatap sekeliling dengan mata lebar, lentera di tangannya bergoyang. Cahayanya bergetar bersama jemarinya yang gemetar. Jalan di depan rumah tetap kosong. Hanya ada kabut tipis yang bergulung di atas tanah basah, tapi aroma jamu, harum pahit yang khas menyelinap masuk. Begitu kuat seolah Sarina baru saja lewat di depan rumah. Sarina. Panggilnya pelan, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang mendesir lewat sela pohon pisang. Malam itu hujan turun lagi, kali ini lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar di kejauhan, menerangi langit desa yang kelam. Sejak hari Sarina hilang, hujan seperti tak mau berhenti, tanah sawah becek, sungai meluap, dan jalan setapak di pinggir desa berubah menjadi lumpur licin. Orang-orang mulai berbisik bahwa alam pun ikut berduka, tanah ini menangis, kata seorang lelaki tua di warung kopi. Dia tahu ada darah yang jatuh dan belum ditebus. Hujan turun setiap malam, dan setiap kali petir menyambar, warga mendengar sesuatu yang aneh. Di tengah suara hujan dan angin, seperti ada suara botol jamu beradu pelan, ting ting nam ting dan ting dao, diiringi langkah sandal basah yang menapak lembut di jalan berlumpur. Awalnya, mereka mengira itu hanya angin atau suara hewan malam. Namun pada malam ketiga, seorang warga bernama Mbok Tarmi bersumpah. Ia melihat sosok perempuan berjalan pelan di tengah hujan. Dari jauh, perempuan itu membawa bakul di punggung, dengan kain selendang melilit tubuhnya yang kuyup. Mbok Tarmi menatap dari jendela rumah panggungnya. Tubuhnya bergetar antara ngeri dan iba. Sarina, gumamnya, memicingkan mata di balik tirai hujan. Ia yakin itu Sarina, karena hanya perempuan itu yang selalu lewat membawa jamu di jam seperti ini. Tapi ketika ia membuka pintu dan berlari kecil memanggil, sosok itu berhenti, lalu menghilang di balik kabut, meninggalkan hanya jejak air dan aroma rempah yang pekat. Sejak malam itu, keanehan semakin sering terjadi. Botol-botol jamu yang tergantung di dapur rumah warga bergetar sendiri, seolah ada yang menyentuhnya. Di beberapa rumah, air sumur berubah keruh kekuningan seperti air kunyit. Anak-anak mengaku melihat Mbak Jamu berdiri di dekat kebun, tersenyum lalu menghilang ketika didekati. Sementara itu Bu Sarti semakin murung. Tubuhnya lemah, matanya cekung karena tak pernah tidur nyenyak. Ia masih membuat jamu setiap sore seperti kebiasaan lamanya dengan Sarina. Tapi kini setiap jamu yang ia racik kunyit, temulawak, jahe, selalu basi sebelum sempat dijual. Warnanya berubah kehitaman dan baunya busuk seperti darah. Ia tak mengerti pagi itu. Ia menuang jamu ke dalam botol kaca. Tangannya gemetar dan ketika menutup tutupnya, tiba-tiba terdengar suara krek. Dari dalam dapur salah satu botol pecah tanpa sebab. Cairan jamu mengalir di meja, membentuk genangan kecil berwarna merah kecoklatan. Ya Allah, bisiknya, apa yang terjadi dengan rumah ini? Namun malam hari jauh lebih mengerikan. Tidur Bu Sarti selalu diganggu mimpi yang sama. Sarina datang dalam kegelapan, berjalan pelan di antara kabut. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di lehernya tampak luka panjang yang masih mengalirkan darah segar. Mak, suara Sarina lirih serak seperti keluar dari dada yang hancur. Mereka belum membayar dosanya, Bu. Bu Sarti akan terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdegup kencang. Tapi mimpi itu selalu datang lagi, malam demi malam. Ia mulai takut menutup mata. Suatu malam, hujan kembali mengguyur desa tanpa henti. Angin kencang menggoyangkan pohon jati. Petir menyambar di kejauhan. Dalam keheningan di antara gemuruh itu, Bu Sarti mendengar suara langkah di beranda rumahnya. Langkah yang pelan, teratur dan sangat dikenalnya. Cek, 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 cek. Suara sandal kayu yang dulu selalu dipakai Sarina. Dengan gemetar, ia menyalakan lentera dan berjalan ke depan pintu. Cahaya redup menyorot beranda yang basah. Namun kosong, tidak ada siapapun di sana. Hanya genangan air hujan dan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di depan pintu rumahnya, tergeletak seikat daun sirih yang masih basah dan satu botol jamu tua. Botol yang sama seperti milik Sarina, lengkap dengan label kecil bertuliskan jamu sehat buatan sendiri. Bu Sarti memungutnya perlahan. Botol itu dingin,
tapi seolah berdenyut lembut di tangannya seperti hidup. Ia menatapnya lama, lalu menutup pintu dengan tubuh gemetar. Keesokan paginya kabar menyebar. Warga menemukan bekas jejak kaki perempuan di lumpur jalan sawah menuju arah parit tempat bakul Sarinah pernah ditemukan. Tapi jejak itu berhenti tiba-tiba di tepi air, tanpa arah lanjutan, seolah pemiliknya lenyap begitu saja. Pak Surip yang ikut melihat menggeleng perlahan. Umi nggak mau menerima jasadnya, katanya lirih. Mungkin dia masih punya urusan yang belum selesai. Sejak saat itu, banyak warga tak berani keluar rumah setelah maghrib. Mereka mengatakan, ketika malam gelap dan hujan turun, suara perempuan bersenandung sering terdengar samar di jalan desa. Suaranya lembut, menyanyikan lagu yang dulu sering dilantunkan Sarinah saat berjualan. Tapi di sela-sela senandung itu, kadang terdengar bisikan lain. Suara penuh amarah. Aku belum tenang, mereka harus membayar. Di rumahnya Bu Sarti makin lemah, tapi setiap kali hujan turun ia duduk di depan jendela, memandangi kegelapan di luar, lentera kecil di sampingnya berkelap-kelip, dan botol jamu tua yang ditemukan di beranda kini selalu diletakkan di pangkuannya. Ia menatap cairan di dalamnya yang kini berubah warna menjadi merah tua. Air matanya jatuh satu-satu, dan di tengah suara hujan, ia berbisik pelan, suaranya hampir tak terdengar. Anakku, kalau itu kamu, ibu mohon, jangan tersesat di antara dendam. Tapi di luar sana, angin menjawab dengan gemuruh yang lirih, seperti tawa yang tertahan. Dan dari arah parit, samar-samar terdengar suara botol beradu, disertai aroma kunyit yang menyengat malam itu. Desa kecil itu kembali diguncang rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena mereka sadar, sesuatu telah bangkit bersama hujan malam itu. Angin kembali berhembus membawa aroma kunyit dan jahe yang tajam. Aroma yang semakin sering muncul setiap kali hujan turun. Warga desa mulai terbiasa mendengarnya. Meski setiap kali itu terjadi, bulu kuduk mereka berdiri. Tapi malam ini terasa berbeda. Angin tak hanya membawa bau jamu, melainkan juga sesuatu yang lebih berat, seperti darah. Dari arah parit tempat jejak misterius berakhir, terdengar suara botol jamu saling beradu pelan. Ting, 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 diiringi langkah sandal basah yang menyeret pelan di atas lumpur. Dan di balik kegelapan itu, mata-mata yang penuh rasa bersalah mulai terjaga dalam ketakutan. Bimo adalah salah satunya. Sejak malam Sarinah menghilang, tidurnya tak pernah tenang ia. Bersama Randy dan dua temannya, adalah sosok yang malam itu menodai hidup seorang perempuan yang hanya mencari rezeki. Mereka pikir semuanya akan berakhir begitu saja. Tubuh dibuang, jejak dihapus, tak ada saksi. Tapi sejak itu, malam-malam Bimo menjadi panjang dan dingin. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara langkah lembut di belakang rumahnya. Langkah itu selalu berhenti tepat di bawah jendela kamarnya. Kadang disertai suara napas berat, seperti seseorang yang baru saja berlari. Kadang disertai aroma jamu yang sangat menyengat hingga membuat perutnya mual. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka jendela. Hujan turun deras, tapi di antara kabut, ia melihat sosok samar perempuan memakai kerudung basah, berdiri diam menatap ke arahnya. Wajahnya pucat, dan matanya hitam pekat tanpa cahaya. Bimo menjerit, lalu menutup jendela dengan keras. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu siapa yang ia lihat tak mungkin salah, itu Sarinah, tapi itu tak mungkin paginya. Ia mendatangi Randy dengan wajah pucat. "Rand, aku lihat dia semalam," suaranya bergetar. "Siapa?" Randy pura-pura tak paham. "Dia Sarinah." Randy menatapnya tajam lalu mendecak. "Udah, jangan ngomong aneh-aneh. Kalau lo terus ngomong gitu, orang bisa curiga. Kita udah beresin semuanya, paham?" Namun nada suaranya sendiri tak meyakinkan. Karena jauh di dalam hatinya, Randy juga tahu ia tak bisa tidur tenang. Ia pun sering mendengar suara perempuan menangis di luar rumahnya. Tepat saat tengah malam, kadang ia melihat bayangan berhijab melintas di sawah ketika ia pulang larut. Dan di beberapa kesempatan, ia mencium aroma jamu yang menyengat tanpa tahu dari mana asalnya. "Dia udah mati, Bim," katanya akhirnya. "Yang lo lihat itu cuma bayangan rasa bersalah lo sendiri." Tapi 2 malam kemudian, Randy mulai kehilangan akal. Ia mendengar suara yang memanggil namanya, pelan, lembut, namun menggetarkan jantung. "Randy, sini." Suara itu datang dari arah sawah belakang rumah. Ia menatap dari jendela, dan di sana, di tengah kabut malam, berdiri sosok wanita berhijab lusuh, tubuhnya kuyup.
Kepalanya sedikit miring ke satu sisi. Bakul jamu tergantung di bahunya dan di tangan kirinya. Ia menggenggam botol pecah yang meneteskan cairan berwarna merah. Randy mundur dengan napas tersengal. Bukan, jangan. Suaranya tercekat. Tapi sosok itu perlahan berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah becek bergemuruh pelan, seperti menandai dendam yang belum selesai. Keesokan paginya, Randy tak muncul di warung kopi seperti biasa. Ibunya panik karena kamarnya kosong sejak dini hari. Warga desa pun mulai mencarinya. Mereka menyusuri jalan tanah, kebun hingga sawah di pinggir desa, ketika salah satu warga melintas di dekat gubuk tua. Gubuk yang sudah lama kosong dan rapuh. Seekor burung gagak terbang panik dari dalamnya. Begitu mereka mendekat, tercium aroma menyengat campuran jamu basi dan darah, ya Allah. Teriak seseorang. Tidak usah, aku bisa sendiri, bentak Sarinah. Mencoba tegas meski ketakutan sudah menelusup di dada. Ia berbalik hendak lari, tapi seseorang sudah muncul dari belakang, menghadang Wira dan Seno berdiri di sana. Jalan itu kini tertutup dari dua arah. Sudah, jangan macam-macam, Bimo. Seno berbisik cepat, tapi Bimo menepisnya kasar. Diam kau. Sekarang sudah terlanjur. Sarinah mencoba menjerit. Tapi suara Bimo lebih cepat. Ia menampar wajah Sarinah keras hingga perempuan itu terjatuh ke tanah berlumpur. Bakul jamunya terbalik, botol-botol pecah berserakan, aroma kunyit dan jahe bercampur dengan bau tanah basah. Lepas, jangan sentuh aku, teriak Sarinah, berusaha bangkit. Tapi Bimo menarik rambutnya, menyeretnya ke arah gubuk tua di tepi sawah. Ranto dan Wira ikut membantu, sementara Seno hanya terpaku. Wajahnya pucat, seperti menyesali kehadirannya di sana. Di dalam gubuk itu, hanya suara hujan yang mulai turun menetes dari atap bocor. Menambah dingin malam, Sarinah menangis, menjerit, mencoba melawan, tapi tangan-tangan kasar itu terlalu kuat. Ia menendang, menggigit, berteriak sekuat tenaga berharap ada yang mendengar. Tapi di tengah ladang sunyi itu, tak ada satu pun yang lewat. Sudah, lepaskan aku, tolong. Tangisnya menggema, bercampur dengan tawa kejam para pemuda itu. Malam itu menjadi malam neraka bagi Sarinah. Segala kekuatan dan kehormatan yang ia jaga habis direnggut dalam kegelapan. Setelah puas dengan kepuasan mereka, Bimo menarik pisau kecil dari pinggangnya. Tatapannya dingin, matanya kosong, seperti orang kehilangan jiwa. Kalau dibiarkan hidup, nanti dia ngadu, gumamnya. Jangan Bimo, kau sudah gila, jerit Seno, mencoba menahan, tapi Bimo mendorongnya keras hingga terjatuh. Ranto dan Wira hanya diam, ketakutan namun juga tak berani menentang. Sarinah menatap Bimo dengan mata penuh air, tubuhnya gemetar, suaranya lirih. Nyaris tak terdengar. Bimo, kenapa? Aku gak salah sama kamu. Tapi tak ada belas kasihan tersisa dalam diri pria itu. Sekali gerak pisau itu melintas di udara dan menggorok leher Sarinah. Darah hangat menyembur ke tanah, membasahi tangan Bimo. Menetes ke lumpur yang basah oleh hujan, tubuh Sarinah terkulai pelan, matanya terbuka, menatap kosong ke langit yang mulai diguyur hujan deras. Napas terakhirnya terputus dengan suara kecil, seolah ia masih berusaha berdoa. Ranto mundur beberapa langkah, menutup mulutnya menahan muntah. Seno berlari keluar gubuk, menangis ketakutan. Wira membeku di tempat, hanya Bimo yang tetap berdiri, memandangi tubuh tak bernyawa itu tanpa ekspresi, seperti tak percaya apa yang baru ia lakukan. Cepat buang dia, katanya dingin, sebelum ada yang lihat. Mereka menyeret tubuh Sarinah ke parit di pinggir sawah. Hujan semakin deras menenggelamkan suara langkah dan erangan mereka. Lumpur bercampur darah mengalir pelan bersama air hujan. Seno hanya bisa berlutut di tepi jalan, menangis dalam diam dalam gemuruh petir. Ia sempat menatap wajah Sarinah yang terbujur kaku. Namun matanya terbuka, menatap tajam seolah masih hidup. Maaf, aku udah gak mau ini terjadi. Gumamnya putus-putus. Bimo menatapnya tajam. Kalau mulutmu bocor, kau yang kubenamkan di situ juga. Malam itu mereka pergi meninggalkan gubuk dan parit berdarah di belakang mereka. Tak seorang pun berbicara. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang terus memecah keheningan, seolah langit sendiri menangis atas kezaliman manusia. Tubuh Sarinah terendam sebagian dalam air parit. Bakul jamunya terapung pelan, botol-botol pecah berkilau diterpa kilat. Di antara semua itu, tangan Sarinah masih menggenggam erat kain pembungkus jamunya, seolah enggan melepaskan hidup yang diperjuangkannya dengan susah payah. Dan malam itu bumi menjadi saksi bisu sebuah kejahatan yang kelak tak akan pernah tertutupi.
Darahnya mengalir ke tanah, bercampur dengan air hujan malam itu. Namun, tanah itu tak pernah tenang setelah malam itu. Keesokan paginya, langit tampak kelabu. Kabut tebal masih menggantung di atas sawah dan embun membasahi dedaunan. Ayam-ayam berkokok pelan, seolah enggan menyambut hari yang terasa berat dan aneh. Di rumah kecil di ujung desa, Bu Sarti duduk di beranda dengan tatapan kosong di pangkuannya. Termos kecil berisi air hangat masih mengepul tipis, menunggu anaknya pulang. Namun pagi berganti siang, dan Sarinah tak juga datang. Biasanya, sebelum matahari naik tinggi, terdengar langkahnya di jalan tanah depan rumah, diiringi suara botol jamu yang beradu pelan dalam bakulnya. Tapi hari itu sunyi, hening yang menyesakkan dada. Pak Surip, Sarinah belum pulang. Suara Bu Sarti gemetar saat memanggil tetangganya yang sedang menyapu halaman. Dari semalam belum pulang, padahal jam segitu biasanya sudah di rumah. Pak Surip menghentikan sapunya. Wajahnya langsung berubah cemas. Loh, kemarin kan dia jualan ke arah desa Karangjati ya Bu? Biasanya lewat jalan sawah. Jangan-jangan kehujanan terus nginep di rumah orang sana? Bu Sarti menggeleng lemah. Enggak Pak, Sarinah enggak pernah nginep. Dia pasti pulang seberat apapun, aku takut ada apa-apa. Tanpa pikir panjang, Pak Surip segera mengumpulkan beberapa warga. Mereka berkeliling desa, menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Sarinah. Sepanjang sore, mereka memanggil-manggil namanya. Suara-suara itu menggema di antara pepohonan dan ladang basah, sisa hujan semalam. Sarinah. Hei Sarinah. Kalau kamu dengar, jawab nak. Tapi tak ada sahutan. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan gemericik air di parit. Ketika hari mulai sore, salah satu warga bernama Parto berteriak dari arah jalan pinggir sawah. Pak, sini aku nemu sesuatu. Semua berlari mendekat. Di bawah semak-semak dekat parit, terlihat sesuatu yang membuat mereka tercekat. Sebuah bakul anyaman bambu tergeletak di tanah berlumpur. Botol-botol jamu pecah berserakan. Sebagian masih berbau rempah dan sedikit anyir seperti darah. Ya Allah, desis Pak Surip menutup hidungnya. Ini kan bakulnya Sarinah. Bu Sarti yang ikut menyusul dari belakang langsung limbung. Ia berlutut, meraih bakul itu dengan tangan gemetar. Ini milik anakku Pak. Ini punyanya Sarinah. Tangisnya pecah mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Namun anehnya tidak ada jejak tubuh, tidak ada mayat, tidak ada darah yang nyata. Hanya sisa warna kecoklatan di tanah yang sudah bercampur air hujan. Mereka mencari ke sekitar, menyisir parit, gubuk, hingga tepi kebun singkong. Tapi hasilnya nihil. Sehari berlalu. 2 hari 3 hari warga desa mulai resah. Pencarian dibantu oleh beberapa orang dari desa sebelah, tapi tetap tak ditemukan apapun selain bakul itu. Dan sehelai kain lusuh milik Sarinah, seolah bumi menelan tubuhnya. Beberapa orang mulai berbisik di balai desa, jangan-jangan dia diculik orang? Bisa juga dimakan binatang liar. Tapi masa hilang tanpa jejak begini? Pak Lurah mencoba menenangkan warganya. Tapi ketegangan sudah terlanjur tumbuh. Apalagi sejak malam keempat, keanehan mulai muncul. Warga yang tinggal dekat jalan sawah bersumpah mereka mencium aroma jamu tiap malam. Padahal tak ada siapapun lewat. Kadang terdengar bunyi botol beradu ting ting ting, seolah ada seseorang berjalan sambil membawa jamu di tengah kegelapan. Di rumah Bu Sarti, suara itu juga terdengar samar-samar dari kejauhan. Setiap malam menjelang pukul 10, saat angin dingin masuk lewat celah dinding bambu, ia akan mendengar langkah pelan di jalan depan rumah, suara sandal yang familiar, cek, cek, cek. Lalu suara perempuan lembut bersenandung lirih, suara yang ia kenal betul. Suara anaknya. Bu Sarti akan segera berlari ke beranda, menatap jalan yang gelap, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya daun pisang yang bergoyang diterpa angin, dan aroma jamu yang samar, seperti sisa kenangan. Anakku, itu kamu ya? Bisiknya dengan air mata mengalir. Di sisi lain desa, Bimo dan kawan-kawannya mulai gelisah. Mereka berpura-pura ikut mencari, berpura-pura sedih, tapi tiap kali melewati jalan tempat mereka melakukan kejahatan, dada mereka terasa sesak. Bimo merasa seperti selalu diawasi. Suatu malam, saat ia sendirian melewati sawah itu, ia mendengar suara yang membuat darahnya beku. Jamu, jamu, jamu sehat, jamu kuat. Suara itu datang dari kejauhan, lembut tapi seram. Ia menoleh ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Menoleh ke kiri, hanya sawah kosong dan kabut tipis. Tapi ketika menatap ke depan, ia melihat sesuatu di bawah cahaya redup lampu jalan. Bakul jamu yang basah oleh embun, berdiri di tengah jalan, seolah menunggu seseorang.
Bimo terdiam, nafasnya tersengal, ia mundur perlahan, tapi kaki terasa berat seperti ditarik. Tiba-tiba suara botol beradu terdengar lagi, makin dekat. Ia lari terbirit-birit ke arah rumahnya tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, wajahnya pucat. Ia tidak mau keluar malam, teman-temannya pun sama. Wira bahkan mengaku mendengar suara perempuan menangis di telinganya saat ia tertidur. Desa menjadi tak tenang, warga takut keluar malam. Setiap angin malam membawa aroma jamu yang menyengat, dan setiap suara langkah membuat bulu kuduk berdiri. Tapi bagi Bu Sarti, ketakutan itu berubah menjadi penantian. Ia masih duduk di beranda setiap malam, membawa selimut dan lentera kecil. Di tangannya, tersisa satu botol jamu buatan Sarina. Botol terakhir yang tidak pecah saat ditemukan warga. Malam itu bulan tampak pucat di langit. Angin bertiup lembut, membawa suara jangkrik dan aroma rempah yang samar. Bu Sarti menatap jalan sepi di depan rumahnya. Matanya berkaca-kaca. "Nak, pulanglah, ibu menunggumu." Suara itu bergetar, penuh rindu dan doa. Tapi entah dari mana, angin malam berhembus pelan, membawa bisikan lirih yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sarina berhenti, ia menajamkan pendengaran. Tak ada suara selain desir angin. Mungkin cuma angin, gumamnya pelan, ia melanjutkan langkah. Tapi entah mengapa, bulu kuduknya meremang. Beberapa langkah kemudian terdengar suara krak. Ranting patah di belakangnya, ia menoleh cepat, namun hanya kegelapan yang menatap balik. Jantungnya berdetak cepat, lampu botol di tangannya bergetar. Nyalanya meredup sebentar sebelum kembali stabil. "Ah, pasti tikus," katanya lagi. Memaksa diri tersenyum walau tenggorokannya terasa kering. Ia mempercepat langkah. Jalan setapak mulai menanjak sedikit. Di kejauhan, samar-samar terlihat pohon beringin besar di tikungan. Tanda bahwa sebentar lagi ia akan keluar ke jalan utama. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar sesuatu lagi. Kali ini lebih jelas, suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu pelan, mengikuti irama langkahnya. Ketika ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika ia berjalan lagi, suara itu kembali terdengar, seolah ada seseorang menirunya. Sarina menelan ludah, keringat dingin membasahi tengkuknya. "Siapa di sana?" Teriaknya, suaranya bergetar, tak ada jawaban. Hanya disir angin malam yang menjawab dengan lembut. Ia menggenggam erat lampu botolnya dan mulai berlari kecil. Bakul jamu di punggungnya berayun, botol-botol di dalamnya beradu dan mengeluarkan bunyi berdenting yang menusuk sunyi malam. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Dalam hatinya, hanya ada satu keinginan, segera sampai rumah. Beberapa menit kemudian, cahaya rumah-rumah desa Karangjati mulai tampak di kejauhan. Ia menghela napas lega. Ketika memasuki halaman rumahnya, Bu Sarti sudah menunggu di beranda dengan wajah cemas. "Kamu kok lama sekali, Nak?" "Ibu khawatir, tadi angin kencang sekali," ucap ibunya pelan. Sarina menurunkan bakul jamu dan tersenyum lemah. "Maaf Bu, jalannya agak gelap, tapi nggak apa-apa. Saya baik-baik saja." Ia masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu minyak, dan mulai membereskan peralatan jamunya. Tapi pikirannya masih tertinggal di jalan itu. Jalan panjang, sepi, diapit sawah dan kebun bambu. Dengan suara langkah misterius yang terus mengikuti sampai ke ujung tikungan. Malam itu sebelum tidur, Sarina memandangi lampu di meja kecil di samping dipan. Nyala apinya bergoyang lembut, membuat bayangan di dinding bergerak seperti sosok seseorang. Ia menghela napas panjang, menutup matanya, dan berdoa dalam hati agar esok lebih tenang. Namun jauh di luar sana, di bawah pohon beringin yang ia lewati tadi, seekor anjing menggonggong ke arah kegelapan. Bulunya berdiri, matanya menatap tajam ke satu titik kosong di jalan tanah yang masih basah. Angin kembali bertiup, membawa samar aroma jamu dan suara langkah yang perlahan-lahan menghilang dalam sunyi. "Malam nanti dia lewat sini lagi, kita tunggu di tikungan itu." Kalimat itu bergema lirih dari bibir Bimo, diiringi tawa kasar teman-temannya yang duduk melingkar di pos ronda bambu tua di tepi jalan desa. Angin malam membawa aroma tanah lembab dan sisa asap rokok murahan yang menggantung pekat di udara. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat di wajah para pemuda itu. Wajah yang keras, penuh kenakalan, dan kehilangan arah. Pos ronda itu sudah lama menjadi tempat mereka berkumpul setiap malam. Di sanalah mereka menghabiskan waktu dengan mabuk, bermain kartu, atau sekadar melampiaskan kejenuhan hidup tanpa tujuan. Desa yang tenang itu di siang hari terasa damai, tapi ketika malam tiba, pos ronda berubah menjadi sarang kegelisahan Bimo. Pemuda bertubuh tegap dengan rambut berantakan dan tatapan liar adalah pemimpinnya, usianya sekitar 25 tahun.
Anak tunggal dari keluarga yang dulu terpandang di desa namun kini hidup berantakan setelah ayahnya meninggal dan ibunya jarang pulang karena bekerja di luar kota, ia tumbuh liar, kehilangan kendali, dan menjadi sosok yang disegani karena keberaniannya, atau lebih tepatnya, karena ketakutan yang ditanamkannya pada orang lain. Itu si Sarina tadi sore lewat lagi bawa jamu, ujar Ranto. Teman Bimo yang duduk di sebelahnya sambil menenggak arak dari botol bekas air mineral. Cantik ya, kalau malam begini dia lewat sendirian. Kayak nggak takut apa-apa. Bimo terkekeh menghembuskan asap rokoknya ke udara. Dia so kuat, tapi aku tahu. Perempuan itu lemah. Tinggal tunggu waktu aja. Yang lain tertawa kecil. Sebagian pura-pura tak peduli. Namun tawa mereka terdengar getir, seperti menandakan bahwa ada batas yang sedang mereka dekati. Sejak lama Bimo dan teman-temannya sering menggoda Sarina. Awalnya hanya siulan, lalu ejekan, lalu kata-kata kotor yang diteriakkan setiap kali Sarina lewat membawa bakul jamu di punggungnya. Sarina selalu menunduk, berusaha tak menggubris, tapi sesekali ia menatap mereka dengan pandangan dingin dan tegas. Pandangan yang membuat Bimo semakin penasaran. Dalam pikirannya yang bengkok, tatapan itu bukan perlawanan, melainkan tantangan. Bimo mulai memperhatikan Sarina lebih dari sekadar iseng. Ia memperhatikan jam-jam ketika Sarina melintas, arah jalan yang biasa dilewatinya, bahkan berapa lama ia singgah di rumah pelanggan. Di matanya, Sarina bukan lagi sosok perempuan sederhana penjual jamu, melainkan obsesi. Ia seperti bayangan yang menghantui pikirannya setiap malam, membuatnya gelisah dan ingin memiliki. Besok malam, kita bikin dia mampir ke sini, kata Bimo sambil memukul meja bambu pelan, menandai rencana yang mulai terbentuk. Kau, Ton, bawa motor ke ujung jalan kau. Wira siapin tali di gubuk dekat kebun. Kalau dia lewat kita cegat aja sekali ini. Kita bikin malamnya berbeda. Ranto menatapnya ragu. Bimo, jangan macam-macam. Dia orang baik, cuma jualan jamu buat ibunya. Kalau cuma bercanda sih nggak apa-apa. Tapi kalau... Diam, Ton. Potong Bimo cepat, suaranya meninggi. Kau takut? Sudah malam-malam nongkrong terus, tapi begitu dengar perempuan ciut. Aku cuma mau bersenang-senang, habis itu ya sudah, lagian siapa juga yang bakal tahu. Tawa kembali pecah, namun di antara mereka, ada satu yang diam, menunduk pura-pura ikut tertawa padahal matanya tak tenang. Nama pemuda itu Seno, paling muda di antara mereka. Ia pernah membeli jamu dari Sarina untuk ibunya yang sakit, dan tahu betul kebaikan hati perempuan itu. Tapi di hadapan Bimo suaranya seakan tercekik, mungkin sebaiknya nggak usah keterlaluan. Ucapnya pelan. Bimo mendengus, menatapnya tajam. Kalau nggak mau ikut pulang sana, jangan sok jadi malaikat. Sejak malam itu, suasana di pos ronda berubah. Tak lagi sekadar tempat nongkrong, tapi tempat rencana kelam mulai tumbuh. Mereka menunggu malam demi malam, memperhatikan setiap langkah Sarina yang lewat di jalan sunyi menuju arah kebun singkong. Malam-malam di desa itu kini terasa lebih mencekam. Warga beberapa kali melihat bayangan para pemuda itu di bawah lampu jalan yang temaram. Kadang mereka tertawa keras, kadang berbisik sambil menatap arah yang sama. Jalan kecil di mana Sarina biasa lewat. Di rumahnya, Sarina tak tahu apa yang sedang direncanakan. Ia hanya terus berjuang demi ibunya yang sakit. Malam itu ia sedang mengulek jamu dengan tangan lelah, sambil sesekali menatap ibunya yang batuk-batuk di kamar. Mak, kalau nanti jamu laku banyak, besok kita ke puskesmas ya, katanya lembut. Bu Sarti hanya mengangguk pelan, matanya basah tapi penuh kasih. Kamu hati-hati nak, jangan terlalu malam ya. Sarina tersenyum, mencoba menenangkan ibunya. Iya mak, aku kuat kok, lagi pula. Orang baik pasti dijaga Tuhan, namun kalimat itu, tanpa ia sadari, seperti doa yang menggantung di udara, belum sempat terkabul karena di luar sana, langkah-langkah jahat sudah menunggu. Di pos ronda, Bimo menyalakan rokok terakhirnya malam itu. Asapnya melingkar di udara, seperti tanda dimulainya sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hentikan lagi. Ia menatap ke arah jalan kecil yang gelap di antara pohon jati, lalu tersenyum miring. Malam nanti, katanya pelan tapi tegas. Dia lewat sini lagi, kita tunggu di tikungan itu. Dan di balik senyum itu, nasib seseorang mulai ditulis ulang dalam tinta dosa. Malam nanti, dia lewat sini lagi. Kita tunggu di tikungan itu. Kalimat itu menjadi nyata. Malam yang direncanakan Bimo akhirnya datang. Langit gelap tanpa bintang. Awan menggantung berat menutupi bulan. Angin membawa aroma tanah basah. Tanda hujan sebentar lagi turun. Jalan kecil di pinggir sawah itu tampak sunyi.
Hanya suara serangga malam dan gemerisik daun yang berdesir tertiup angin. Di kejauhan cahaya lampu minyak berayun pelan di tangan Sarinah yang berjalan pulang dari desa sebelah. Tubuhnya lelah, bahunya nyeri memikul bakul jamu yang tinggal setengah. Tapi ada senyum kecil di bibirnya. Jualan malam ini lumayan laku. Ia sudah membayangkan esok pagi bisa membeli obat batuk untuk ibunya. Namun rasa lelah itu menuntunnya untuk segera pulang. Sedikit lagi sampai rumah. Gumamnya pelan, tapi langkahnya terhenti saat lampu botol yang digantung di ujung bakulnya tiba-tiba padam tertiup angin. Sekelilingnya mendadak gelap, ia berhenti, mencoba meniup sumbu agar menyala lagi. Tapi entah kenapa nyalanya tak mau hidup, dan dalam kegelapan itu entah dari mana, terdengar suara ranting patah. "Siapa di situ?" tanya Sarinah. Suaranya bergetar, tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang berhenti bersahutan. Seolah alam pun menahan napas. Sarinah menelan ludah, berusaha tenang. Ia melanjutkan langkahnya, mempercepat gerak kakinya di atas tanah becek. Namun baru beberapa meter berjalan, dari arah tikungan muncul bayangan manusia. Bukan satu, tapi beberapa. Lampu redup dari jauh memantulkan siluet mereka. Mau kemana malam-malam, Mbak Sarinah?" Suara itu terdengar serak diikuti tawa kasar yang langsung membuat darahnya membeku. Ia mengenal suara itu. "Bimo." Sarinah mundur selangkah. "Bimo, kalian ngapain malam-malam di sini?" Suaranya gemetar. "Loh, kita mau bantu kamu, Mbak." "Bahaya lo lewat sini sendirian," kata Ranto sambil berjalan mendekat. Langkahnya berat karena mabuk. Senja merayap perlahan di langit desa Karangjati. Cahaya oranye keemasan memantul di permukaan sawah yang mulai mengering, sementara suara jangkrik dari pematang sudah mulai terdengar lirih. Di ujung jalan tanah yang berdebu, berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan dinding anyaman bambu yang mulai rapuh di beberapa sisi. Di dalam rumah itulah tinggal seorang perempuan berusia 30 tahun bernama Sarinah, bersama ibunya, Bu Sarti, yang sudah tua dan sering batuk-batuk karena penyakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Sarinah duduk di lantai dapur yang terbuat dari papan kayu, mengaduk adonan jamu dalam periuk tanah liat. Aroma kunyit, temulawak, dan kencur memenuhi ruangan. Tangan Sarinah cekatan menakar bahan mengaduk, lalu menuangkannya ke botol-botol kaca yang sudah disusun rapi di dekat tungku. Suara kayu terbakar terdengar renyah, bersahutan dengan suara lembutnya yang bersenandung lagu Jawa lama. Lagu yang biasa ia dengar dari ibunya ketika masih kecil. "Bu, jamu kunyit asemnya sudah jadi. Nanti kalau sudah dingin, saya bawa ke pasar desa sebelah," ucap Sarinah pelan. Memastikan ibunya mendengar meski sedang berbaring di dipan bambu di ruang depan, Bu Sarti membuka mata perlahan, menatap putrinya dengan wajah penuh kasih. "Kamu jangan pulang terlalu malam, Nah. Jalanan sekarang sudah makin sepi." Ibu dengar ada pencuri keliling. Sarinah tersenyum samar. "Ya Bu, saya hati-hati, lagi pula kalau saya tak berjualan." "Uang untuk obat ibu dari mana?" Kata-katanya lembut tapi menyayat hati. Di balik senyum dan kesabarannya, Sarinah menyimpan rasa lelah yang dalam. Ia tahu hidup mereka berat. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, meninggalkan rumah kecil dan tumpukan utang yang baru lunas setahun belakangan. Kini hanya jamu gendong itulah sumber penghidupan mereka. Menjelang sore, Sarinah mulai bersiap. Ia mengenakan kebaya lusuh warna coklat muda, mengikat rambutnya dengan kain, lalu menyampirkan selendang di bahu di punggungnya. Ia memasang bakul rotan besar berisi botol-botol jamu berbagai warna. Setiap botol berisi ramuan berbeda. Kunyit asam, beras kencur, temulawak, hingga pahitan. Semua ia racik sendiri dengan resep turun-temurun dari sang ibu. Ketika matahari hampir tenggelam, ia keluar rumah. Suara sandal jepitnya terdengar berderap di jalanan tanah yang mulai lembab oleh embun sore. Beberapa anak kecil yang sedang bermain di dekat sumur melambai ke arahnya. "Mbak Sarinah, jamu pahitnya masih ada?" teriak salah satu anak sambil tertawa. Sarinah tersenyum dan menepuk kepala mereka dengan lembut. "Masih, tapi jangan kamu minum. Ini buat orang dewasa. Nanti kamu malah meringis." Suasana desa itu terasa damai. Angin membawa bau tanah basah dan suara sapi dari kandang di kejauhan. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, sebagian besar milik petani. Di pinggir jalan, para ibu duduk di bangku bambu. Menunggu Sarinah lewat, mereka sudah terbiasa membeli jamu darinya. Bahkan sering mengobrol panjang lebar tentang anak sawah atau harga cabai di pasar. "Wah Sarinah, kamu makin rajin saja, ibumu gimana kabarnya?" tanya seorang ibu yang duduk di beranda rumah. "Masih sakit Bu, tapi alhamdulillah sudah agak mendingan. Ini saya bawakan jamu buat perut kembungnya ibu juga." "Ya,
jawab Sarina dengan sopan, menyerahkan botol kecil. Begitulah hari-hari Sarina berlalu. Penuh kesibukan, tapi juga kesunyian. Ia dikenal oleh semua orang, tapi tak banyak yang tahu betapa sepi hatinya. Setiap malam, setelah semua jamu habis terjual, ia pulang sendirian menyusuri jalan panjang yang memisahkan desanya dari kampung tetangga. Jalan itu melewati sawah luas dan pohon-pohon bambu yang bergemerisik ditiup angin. Lampu jalan jarang, hanya ada 1-2 yang redup seringkali. Ia hanya ditemani suara burung malam dan hembusan angin yang membuat daun-daun berdesir seperti bisikan. Namun Sarina sudah terbiasa, ia tak pernah mengeluh. Kalau takut gelap, kapan mau maju? Begitu katanya pada diri sendiri setiap kali langkahnya terasa berat. Ya percaya, selama hatinya bersih dan niatnya baik, tak ada yang perlu ditakuti. Tapi malam itu entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Langkahnya terhenti sejenak di tengah jalan ketika mendengar suara ranting patah dari arah sawah. Ia menoleh, hanya melihat bayangan gelap pohon dan pantulan cahaya bulan di air irigasi. Ia menghela napas panjang, menegakkan punggung, lalu melanjutkan langkah. Mungkin cuma tikus, gumamnya. Sesampainya di rumah, Bu Sarti sudah tertidur. Sarina meletakkan bakul jamunya di meja, lalu duduk di kursi bambu di teras. Bulan bulat sempurna menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat ke tanah halaman yang basah. Ia menatap ke kejauhan ke arah jalan panjang yang tadi ia lalui, dan sejenak pikirannya melayang. Ia teringat masa kecilnya, ketika masih berjalan bersama ayahnya ke pasar, tertawa tanpa beban. Kini yang tersisa hanya kesunyian dan tanggung jawab besar di pundaknya. Setiap hari ia menahan lelah, menahan tangis agar ibunya tak khawatir. Di dalam hatinya, ia sering berdoa agar suatu saat hidup mereka bisa lebih baik. Meski tak tahu kapan harapan itu akan tiba, dari kejauhan terdengar suara anjing melolong, membuat suasana malam makin sunyi. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan pisang di belakang rumah. Sarina merapatkan selendangnya, menatap ke langit sambil berbisik lirih. Hanya Tuhan yang tahu betapa berat hidup ini. Ia tak tahu bahwa kalimat sederhana itu kelak akan menjadi pembuka dari rangkaian peristiwa kelam yang menunggu di balik kesunyian malam. Malam pun semakin larut, lampu minyak di dalam rumah berkelip pelan sebelum akhirnya padam. Di luar, hanya terdengar suara angin dan gemerisik bambu yang seolah membisikkan sesuatu pada kegelapan. Namun Sarina sudah terlelap, belum tahu bahwa hidup damai yang ia jalani selama ini perlahan mulai menuju ujung takdir yang tak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, ayam jantan berkokok bersahutan. Cahaya mentari menerobos celah dinding bambu, menimpa wajah Sarina yang sedang menyiapkan bahan jamu. Tangannya lincah menumbuk rimpang dengan alu kayu, menambahkan air panas, lalu menyaringnya ke dalam botol-botol kaca. Wajahnya tampak tenang, meski lingkar hitam di matanya menunjukkan kelelahan yang ia sembunyikan. "Bu, nanti sore saya mau ke desa Blimbing ya. Katanya ada acara hajatan, mungkin banyak yang beli jamu," ucapnya sambil mengikat selendang di pinggang. Bu Sarti, yang duduk di dipan sambil menyelimuti diri, menatap putrinya dengan khawatir. "Desa Blimbing itu jauh, nak. Jalannya juga lewat kebun bambu. Kamu jangan terlalu malam pulang." Sarina tersenyum lembut. "Iya Bu, saya janji nggak akan lama. Tapi kalau jamunya belum habis, sayang kalau dibawa pulang. Obat ibu juga butuh uangnya." Perempuan tua itu terdiam. Ia tahu, tak ada yang bisa menahan niat keras anaknya. Sarina adalah satu-satunya tumpuan hidup. Ia hanya bisa menatap punggung anak gadisnya yang menjauh, membawa bakul besar di pundak, melangkah mantap ke jalan tanah yang membentang di depan rumah. Sore itu, langit tampak berwarna oranye kemerahan. Udara berembus lembut membawa aroma sawah basah. Sarinah melangkah menyusuri jalan desa, menyapa warga satu persatu. Anak-anak melambai gembira, sementara ibu-ibu menanyakan jamu yang baru ia racik. Senyum Sarinah tak pernah hilang dari wajahnya, walau di balik senyum itu tersimpan keletihan yang dalam. Menjelang malam ia tiba di desa Blimbing. Suasana masih ramai karena banyak warga berkumpul di acara hajatan. Lampu-lampu gantung dari bohlam kuning menggantung di antara batang bambu, menimbulkan cahaya lembut di tengah gelapnya desa. Sarinah duduk di bangku bambu, membuka bakulnya, dan mulai melayani pembeli satu persatu. "Jamu beras kencur 1, Mbak, buat tenaga. Soalnya tadi dari pagi ngulek sambal terus," kata seorang ibu sambil tertawa kecil. Sarinah tersenyum, menuangkan jamu ke gelas kaca kecil. "Ini Bu, diminum hangat-hangat, nanti badan terasa enteng." Ia menikmati setiap interaksi kecil itu.
Mungkin karena hanya di saat-saat seperti inilah ia merasa benar-benar hidup, dikelilingi tawa dan sapaan ramah. Tapi waktu berjalan cepat, ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, keramaian mulai mereda. Satu persatu warga pulang, meninggalkan Sarinah yang sedang membereskan botol jamunya. Seorang bapak tua yang baru saja membeli jamu menatapnya prihatin. "Mbak Sarinah, kamu mau pulang sekarang? Jalan ke Karangjati itu sepi loh. Lewat sawah dan kebun bambu. Takutnya nanti ketemu orang jahat." Sarinah tersenyum sopan. "Iya pak, tapi nggak apa-apa, sudah biasa. Saya jalan pelan-pelan saja." Bapak itu menghela napas, lalu mengangguk. "Ya sudah, hati-hati mbak." Jangan lupa baca doa. Sarinah pamit dan mulai berjalan. Di tangan kirinya ia membawa lampu botol minyak kecil, sementara bakul jamunya tersampir di punggung. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang diapit sawah di kanan kiri. Bulan menggantung pucat di langit, memantulkan bayangan di air irigasi yang tenang. Angin berhembus lembut membawa suara jangkrik, dan sesekali lamat-lamat terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Malam itu begitu hening, terlalu hening bahkan. Hanya derap langkah kakinya dan bunyi botol jamu yang saling beradu menembus keheningan. Kadang, ia melirik ke belakang. Jalan yang ia lalui gelap, tak ada cahaya selain dari lampu kecil di tangannya. "Tenang saja Sarinah, ini cuma jalan biasa. Udah sering lewat sini juga," bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun ketika ia melewati kebun bambu di tepi sawah, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun bambu bergemerisik seperti bisikan ratusan suara kecil. Dari ujung matanya ia merasa melihat bayangan bergerak di antara batang-batang bambu. Sekilas seperti seseorang yang bersembunyi, mengintainya.